Coach Bojan Hodak agak sedikit kecewa lah ya sama performanya Coach Ijan ini karena mungkin dianggap di luar ekspektasi. Mungkin enggak ya Kang Theo bisa kembali kepada performa terbaiknya seperti apa yang dikatakan oleh Coach Goran Faulik. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, kita tahu kalau di sesi latihan kemarin Persib Bandung itu melakukan laga internal antara pemain Persib dan pemain Persib juga gitu kan, dibagi dua. Dan ini juga sempat ada perbincangan gitu kan karena ada bobotoh saudara kita yang live gitu tentang laga internal Persib Bandung ini, dan kabarnya juga ditegur oleh pihak manajemen awalnya, yang pada akhirnya sekarang kalau saya nggak salah informasi terakhir itu bukan pihak manajemen, jadi itu tuh media officialnya Persib Bandung katanya. Ada yang bertanya juga emangnya boleh ya apa namanya ngeliput Persib katanya, apalagi laga internal kayak gini. Sebenarnya kalau dibilang boleh secara gamblang saya juga nggak bisa sebut boleh atau juga enggak ya, cuman karena memang latihan Persib di Arca Manik itu kemarin-kemarin itu adalah terbuka sifatnya, jadi siapapun bobotoh berhak atau mungkin memiliki hak untuk nge-upload, nge-foto, termasuk juga live streaming untuk apa namanya laga Persib ini. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini karena memang tidak ada kejelasan lah dari pihak manajemen apakah nggak boleh foto, nggak boleh upload, nggak boleh live streaming, nggak boleh ambil video misalkan, atau juga ada nggak ada. Cuman karena kayak apa ya, garis besar awalnya adalah latihan terbuka, ya otomatis secara logika ya bisa bebas-bebas aja gitu kan. Walaupun pada akhirnya ada teguran, itu jadi agak ngambang ya buat kita. Kenapa agak ngambang? Karena mungkin nggak ada peraturan dari awal. Kalau mau iya boleh, kalau enggak gitu kan. Jadi jangan di tengah-tengah dan bikin bingung. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, pada akhirnya dengan begitu banyaknya akun-akun yang membahas Persib Bandung, entah itu yang membahas beritanya seperti saya ini, atau juga teman-teman bobotoh yang datang langsung, itu hal yang bagus bagi saya karena bisa menaikkan famor Persib itu sendiri. Dan juga mungkin bagi teman-teman kita yang belum bisa melihat langsung Persib Bandung berlatih atau mungkin jauh dari Bandung, bisa melihat dari akun-akun yang diupload oleh para bobotoh ini yang membahas tentang Persib Bandung. Cuman mungkin alangkah baiknya agar tidak ada hal yang sifatnya seperti memecah belah, mungkin kedepannya harus ada imbauan yang jelas lah dari pihak manajemen juga kepada kita, karena kita juga bingung. Maksudnya imbauan yang jelas tuh gini, aturan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan untuk merekam Persib Bandung ketika latihan, atau mungkin ada fase-fase momen-momen tertentu yang boleh direkam atau tidak boleh direkam. Karena kalau seandainya ada peraturan misalkan nggak boleh rekam, saya yakin para bobotoh pun termasuk saya itu lebih segan dan akan lebih apa namanya menjaga sikap untuk tidak merekam, karena kita juga sayang sama Persib Bandung. Kalau seandainya apa yang saya lakukan atau apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kejelekan atau merugikan bagi Persib, jelas kita juga tidak akan melakukan itu. Mungkin itu aja bobotoh informasi tentang boleh atau tidaknya merekam Persib Bandung ketika berlatih dan menyebar luaskannya. Nah, dari sebar luasan itu juga kita jadi tahu pada akhirnya bagaimana performa Coach Ijan. Jujur saja saya nonton apa namanya live streaming salah satu akun yang membahas tentang Persib Bandung, saudara-saudara kita bobotoh yang langsung nonton di Arca Manik saat Persib latihan. Memang jika dilihat Coach Ijan belum sepenuhnya nyetel atau belum juga sepenuhnya memperlihatkan kualitasnya, bisa dibilang agak sedikit banyak jalan juga. Memang banyak faktor tentunya yang membuat Coach Ijan seperti itu. Mungkin aja masih kelelahan, mungkin juga tenaganya belum benar-benar pulih karena dari Kroasia datang ke Indonesia itu jauh banget, pasti sangat melelahkan. Dan mungkin juga Coach Ijan kan sebelumnya cukup bisa dibilang juga belum bermain lah ya, bisa dibilang cukup rehat sejenak aja di dunia sepak bola karena tidak memiliki klub. Jadi dia harus mengembalikan sentuhan-sentuhannya juga gitu kan. Terlihat beberapa passingnya juga ada yang bagus, bahkan menciptakan assist kan. Ada juga yang memang gagal gitu kan, membuat passingnya bisa dibilang dalam tanda petik jelek gitu kan. Memang jika dilihat dari sekilas aja
agak sedikit meragukan jika dilihat sekilas ya. Tapi ya tadi mungkin masih dalam tahap adaptasi dan juga Coach Ijan mungkin belum memperlihatkan sepenuhnya kualitasnya karena ya ini cuma laga internal, tidak terlalu harus mengeluarkan performa terbaiknya. Mungkin seperti itu. Nah, Coach Bojan Hodak juga menilai kalau Coach Ijan ini kehilangan ritme bermain katanya. Nah, kehilangan ritme bermainnya itu karena apa? Mungkin kita hanya bisa menyimpulkan sendiri. Ya bisa jadi karena seperti yang tadi saya sebutkan, karena udah lama tidak bermain, karena tidak memiliki klub, jadi kehilangan sedikit sentuhan, karena juga mungkin cuaca yang kalau di Indonesia ini panas banget, jadi ritme permainan Coach Ijan ini jadi agak sedikit terganggu. Itu yang dilihat oleh Coach Bojan Hodak. Jadi Coach Bojan Hodak juga sangat menginginkan Coach Ijan ini kembali kepada performa terbaiknya seperti apa yang sebelumnya ada informasi kalau Coach Goran lah yang memang memberikan rekomendasi Coach Ijan ini ke Persib, Kang Theo ini gitu kan, karena bagus mainnya dan segala macamnya. Dan saya berharap di Piala Presiden nanti sebenarnya menjadi salah satu ajang untuk kita mengembalikan sentuhan permain, mengembalikan ritme permainan, sekaligus juga mempererat bagaimana kerjasama pemain. Jadi di Piala Presiden ini bisa digunakan untuk hal itu. Bukan hanya karena Piala Presiden ini laga semacam uji coba, tapi kan walaupun uji coba biasanya tensinya itu tinggi. Walaupun laga hanya pramusim, tensinya tinggi sehingga bisa membuat para pemain itu terlacu untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Jadi saya harap Bobotoh mungkin sabar dulu jika menganggap Coach Ijan ini agak sedikit ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, walaupun itu terlalu cepat ya kita untuk menilai, karena kita lihat di sebelum-sebelumnya juga kita berbicara pemain kita yang disayangi lepas, Alberto dan Stefano menunjukkan performa yang nggak baik lah, apalagi mereka bermain di liga resmi gitu kan, apalagi Coach Ijan ini kan cuma di latihan gitu kan, belum tahu bagaimana di laga resminya. Nah, mereka aja seperti itu pada akhirnya bisa memberikan gelar juara kepada Persib karena performanya yang bagus. Mudah-mudahan aja Coach Ijan juga bisa seperti itu. Jadi untuk para bobotoh mungkin agak sabar terlebih dahulu seperti apa yang disebutkan oleh Coach Bojan Hodak kalau dia akan memberikan tahapan-tahapan pelatihan, tahapan-tahapan menit bermain kepada Coach Ijan agar kembali kepada performa terbaiknya. Assalamualaikum.